Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyifa Salsabila Setiawan dengan NPM 2040 704019 Lokal A1 Prodi S1 Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat genitalia pria dan wanita beserta fungsinya. Organ reproduksi laki-laki bagian eksternal. Pertama, penis. Penis terbagi menjadi 3 bagian, yaitu akar atau basis. Bagian ini menempel pada dinding perut bagian bawah batang penis. Batang penis. Kepala penis. Bagian ini ditutupi oleh lapisan kulit yang akan dihilangkan saat menjalani sunat. Pada ujung kepala penis terdapat lubang kecil yang merupakan saluran kemih. Bagian ini nantinya akan menjadi tempat keluar dari semen dan urin. Pada penis juga terdapat ujung-ujung saraf yang sensitif terhadap rangsangan. 2. Skortum. Skortum merupakan bagian sistem reproduksi pria yang terlihat berbentuk seperti kantung. Letaknya berada di belakang penis dan merupakan tempat dari testikel yang biasanya disebut dengan testis. Pada skortum juga terdapat banyak saraf dan pembuluh darah. Organ ini pun berperan untuk mengatur suhu testis. Agar testis dapat memproduksi sperma dengan baik, maka organ tersebut harus memiliki suhu sedikit lebih rendah dibandingkan suhu tubuh. Organ reproduksi laki-laki bagian internal. 1. Testis. Organ berbentuk seperti oval dengan ukuran sebesar biji zaitun ini terletak di dalam skortum. Pada umumnya, setiap pria masing-masing memiliki 2 testis. Testis berfungsi untuk menghasilkan testosteron yang merupakan hormon seks pada pria. Selain itu, organ ini juga berfungsi untuk memproduksi sperma. 2. Kelenjar aksesoris. Kelenjar aksesoris berfungsi mengekresikan cairan semen atau sperma. Berfungsi menghasilkan cairan semen yang jumlahnya hampir 60% dari cairan semen. Vesicula seminalis menghasilkan cairan kental, kekuningan, dan bersifat basah. Asam karbonat dan prostaglandin. Cairan yang dihasilkan berfungsi menetralkan kondisi saluran reproduksi wanita yang bersifat asam. 3. Kelenjar prostat. Kelenjar prostat terletak pada bagian bawah kantung kemih, depan rektum atau anus. Kelenjar ini berfungsi menambahkan cairan yang membantu sperma saat terjadi ejakulasi dan membantu menjaga sperma tetap sehat. 4. Kelenjar bulboureteral. Disebut juga sebagai kelenjar Cowper. Organ ini berfungsi untuk memproduksi cairan yang melicinkan saluran kemih. Selain itu, organ ini juga membantu menetralisir keasaman di saluran kemih yang terbentuk akibat sisa urin. 5. Uretra. Saluran terakhir sistem reproduksi pria, merupakan saluran pengeluaran bersama sistem ekskresi atau urin dan sistem reproduksi atau sperma. Alat reproduksi wanita bagian eksternal. 1. Mons pubis. Mons pubis adalah jaringan lemak yang mengelilingi tulang pubis. Jaringan ini mengandung kelenjar untuk mengeluarkan minyak dengan feromon yang meningkatkan daya tarik seksual. 2. Labia mayora atau bibir besar. Labia mayora merupakan pintu gerbang yang melindungi organ reproduksi wanita bagian luar lainnya. Sesuai namanya, organ ini berukuran besar. Pada labia mayora terdapat kelenjar keringat dan sebaceous yang memproduksi cairan lubrikasi. Saat seorang perempuan memasuki masa pubertas, labia mayora akan mulai ditumbuhi oleh rambut kemaluan. 3. Labia minora. Labia minora terletak di sebelah dalam labia mayora dan mengelilingi pembukaan vagina serta uretra, saluran yang membawa urin dari kandung kemih ke luar tubuh. Bentuk dan ukurannya organ ini dapat berbeda pada tiap individu. Pembukaannya pun sangat rapuh dan sensitif sehingga membuatnya mudah mengalami iritasi dan pembengkakan.
4. Klitoris. Labia minora sisi kiri dan labia dan kanan bertemu di tengah atas yaitu pada klitoris. Klitoris adalah benjolan kecil yang sangat sensitif terhadap rangsangan. Bisa dibilang organ ini memiliki fungsi serupa penis pada pria. Klitoris ditutupi oleh lipatan kulit yang dinamakan prepuce. Seperti halnya penis, klitoris juga dapat mengalami ereksi. 5. Vestibular. Vestibular adalah dua bagian panjang pada pembukaan vagina yang berisi jaringan erektil. Saat seorang wanita merasa terangsang, bagian ini akan terisi banyak darah dan membesar. Setelah wanita mengalami orgasme, darah di dalam jaringan tersebut akan kembali mengalir ke tubuh. Kelenjar Bartholin. Kelenjar Bartholin memiliki ukuran kecil berbentuk seperti kacang yang berada di pembukaan vagina. Fungsi organ ini adalah untuk mengeluarkan lendir dan melumasi vagina saat melakukan hubungan seksual. Alat reproduksi wanita bagian internal. 1. Vagina. Vagina adalah suatu area dengan bentuk seperti saluran yang lentur dan berotot. Vagina terletak di antara uretra dan rektum atau anus dengan panjang sekitar 7,5 sampai 10 cm. Bagian atas vagina terhubung dengan serviks. Sementara itu, bagian bawahnya terbuka ke arah luar. Vagina juga merupakan saluran tempat keluarnya lendir, serviks, dan darah menstruasi. Saat proses persalinan, bayi akan keluar dari uterus menuju ke saluran vagina. 2. Serviks. Serviks atau leher rahim adalah bagian bawah dari rahim yang menghubungkan rahim dengan vagina. Serviks berbentuk seperti tabung dan berfungsi untuk melindungi rahim dari infeksi dan sebagai jalan masuk sperma saat berhubungan seksual. 3. Uterus. Uterus atau rahim adalah suatu ruang kosong yang berbentuk seperti buah pir dan berfungsi sebagai tempat perkembangan janin. Uterus terletak di antara kandung kemih dan rektum. 4. Tubar Fallopi. Tubar Fallopi atau saluran tuba berbentuk seperti pembuluh kecil yang menempel pada bagian atas rahim. Organ ini berfungsi sebagai jalan yang dilalui oleh sel telur untuk berpindah dari ovarium ke rahim. Tubar Fallopi juga merupakan tempat terjadinya pembuahan. Setelah pembuahan terjadi, sel telur yang telah dibuahi kemudian bergerak menuju rahim untuk ditanamkan di dinding rahim. Ovarium. Ovarium atau indung telur adalah jaringan kecil berbentuk oval yang berada di rahim. Ovarium berfungsi untuk memproduksi sel telur dan hormon seks perempuan yang kemudian akan dilepaskan ke aliran darah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.